Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Alfia Damayanti, Idatul Fitriah, Jerinda Rizky, dan Zumaroh Ainun Latifah. Kami akan menjelaskan tentang manajemen konflik dan manajemen perubahan. Oke, simak baik-baik ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manajemen konflik. Nah, apa itu manajemen konflik? Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu apa pengertian dari manajemen dan apa pengertian dari konflik. Sebagaimana yang telah teman-teman banyak ketahui tentang apa itu manajemen maupun konflik, konflik sendiri berasal dari kata konfliktum yang artinya saling berbenturan. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih, atau bisa juga berkelompok, di mana salah satu pihak itu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Sedangkan manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga manajemen konflik adalah strategi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola perbedaan sehingga dapat meminimalisir kerugian yang akan didapatkan dari adanya konflik dan diharapkan dapat memanfaatkan konflik sebagai inovasi dan perbaikan. Nah, jadi adanya konflik itu tentu merugikan. Oleh karena itu harus ada manajemen untuk meminimalisir kerugian tersebut. Nah, mengapa konflik itu merugikan? Karena adanya konflik dalam organisasi dapat menghambat tujuan-tujuan dalam suatu organisasi, dapat pula memunculkan lingkungan kerja yang tidak menyenangkan dan lain-lain yang membuat terjadinya gangguan terhadap suatu organisasi maupun terhadap anggota organisasi. Oleh karena itu, adanya manajemen konflik ini bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya gangguan terhadap suatu organisasi dan juga hambatan-hambatan yang ada di dalamnya yang menghambat tercapainya tujuan dalam organisasi. Kemudian, dari adanya konflik ini diharapkan dapat memanfaatkan konflik sebagai inovasi dan perbaikan. Jadi, agar konflik tidak hanya menimbulkan kerugian, konflik juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan. Misalnya untuk evaluasi sistem dalam organisasi, meningkatkan kreativitas anggota dalam organisasi, dan lain-lain yang dapat menimbulkan perbaikan-perbaikan lainnya. Oke, selanjutnya yaitu penyebab konflik dalam organisasi. Nah, dalam memanajemen konflik kita perlu mengetahui apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan konflik dalam organisasi. Apa saja itu? Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbedaan pendapat. Nah, dalam suatu organisasi biasanya ada perbedaan-perbedaan pendapat ya dalam anggotanya. Nah, tidak hanya dalam organisasi, namun di luar organisasi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita sering menjumpai perbedaan pendapat. Nah, apa itu perbedaan pendapat? Perbedaan pendapat dalam organisasi itu di mana masing-masing pihak merasa dirinya lah yang paling benar, bahwa mereka merasa bahwa dirinya lah yang paling baik, begitu. Nah, bila mana perbedaan pendapat itu cukup tajam, maka tentunya dapat menimbulkan rasa yang kurang enak, akan menyebabkan rasa ketegangan dalam anggota yang lain, dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua yaitu salah paham. Nah, salah paham juga merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik dalam organisasi. Misalnya, tindakan seseorang mungkin tujuannya baik, tetapi oleh pihak lain tindakan tersebut dianggap merugikan. Nah, maka dari itu, pentingnya komunikasi yang baik untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman. Kemudian yang ketiga yaitu salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Jadi misalnya, dalam sebuah organisasi ada tindakan, salah satu mungkin dianggap
merugikan yang lain atau masing-masing merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Nah, tentunya seseorang yang merasa dirugikan itu akan merasa kurang enak, merasa kurang simpati, atau bahkan malah membenci. Nah, perasaan-perasaan itulah yang nantinya akan menjurus ke arah konflik. Selanjutnya yaitu perasaan yang terlalu sensitif. Nah, perasaan yang terlalu sensitif ini mungkin adalah wajar, tetapi oleh pihak lain hal ini dianggap merugikan. Jika dilihat dari sudut hukum maupun etika yang berlaku, sebenarnya tindakan ini tidak termasuk perbuatan yang salah. Meskipun demikian, karena pihak lain terlalu sensitif perasaannya, hal ini tetap dianggap merugikan sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang pertama yaitu problem solving. Problem solving merupakan pendekatan yang bisa disebut dengan win-win solution. Dalam pendekatan ini, para pelaku dipertemukan untuk mendiskusikan permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan konflik. Karena dalam pendekatan ini memiliki tujuan, yaitu kebutuhan dari masing-masing kelompok bisa terpenuhi atau terintegrasikan. Oke, yang kedua yakni expansion of resources. Pendekatan ini digunakan apabila terjadi konflik dikarenakan kelangkaan sumber daya. Oleh karena itu, usaha untuk memperluas sumber daya alam sangat dibutuhkan dalam pendekatan ini. Yang ketiga ada evidence, yaitu apabila terjadi konflik, manajer melakukan suatu penghindaran agar seolah-olah tidak terjadi adanya konflik. Oleh karena itu, hal ini bertujuan untuk manajer ingin mengumpulkan informasi yang lebih lanjut untuk menentukan dan memberikan tindakan dalam konflik tersebut. Yang keempat ada smoothing. Smoothing ini lebih ditekankan pada kepentingan bersama dan tujuan bersama. Tugas manajer sendiri yaitu berusaha untuk memperkecil suatu perbedaan yang melibatkan kedua belah pihak yang bertikai, menitik beratkan suatu permasalahan tersebut agar bisa menjalin kerjasama kembali yang lebih baik. Yang kelima yaitu compromise. Compromise merupakan pendekatan secara tradisional. Apabila dalam menyelesaikan konflik ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, dikarenakan masing-masing kelompok sudah sama-sama berjuang guna untuk memuaskan dalam organisasi. Yang keenam yaitu ada authoritative command. Bahwasanya dalam pendekatan ini penguasa lebih berhak untuk menekan bawahannya agar segera menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketujuh ada intergroup training, di mana pendekatan ini digunakan apabila kedua belah pihak diminta untuk mengikuti seminar dengan fasilitator guna untuk mengatur interaksi kedua belah pihak yang bertikai. Dan tujuan dari seminar tersebut, kedua belah pihak bisa mengambil hikmah dan bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Yang kedelapan ada third party mediation, di mana teknik ini memakai jasa konsultan sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik dari pihak yang bertikai atau sebagai orang konsultan untuk memediasi kedua belah pihak yang sedang bertikai dalam organisasi atau memiliki permasalahan. Pengertian manajemen perubahan. Pengertian manajemen perubahan adalah suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak tersebut. Bagaimana sih manajemen perubahan dalam organisasi? Perubahan dari suatu organisasi dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, faktor internal organisasi, yaitu perubahan internal dipengaruhi oleh keputusan dari manajer puncak untuk mempercepat proses pertumbuhan produk barang dan jasa untuk jangka panjang. Yang kedua, proses organisasi harus didukung oleh peralatan yang modern. Selanjutnya, faktor eksternal organisasi, yaitu faktor yang mendorong adanya perubahan banyak yang berkaitan dengan tanggapan sikap manusia terhadap wewenang dan harapannya terhadap kepuasan kerja, atau dengan kata lain perubahan tingkah laku. Jenis-jenis perubahan ada 3. Yang pertama, perubahan struktur, yang kedua, perubahan teknologi, dan yang ketiga, perubahan personel. Tingkatan perubahan dalam manajemen perubahan dalam organisasi ada 2, yaitu yang pertama, mempelajari tingkatan perubahan dari tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasional.
Yang kedua, dalam mempelajari perubahan yang dilakukan pada tingkat kelompok yang dipengaruhi oleh perubahan. Kombinasi dari keduanya, baik ditinjau dari segi derajat atau tingkat perubahan, akan menghasilkan sebuah kesinambungan hubungan-hubungan tersebut. Yang pertama, perubahan pada tingkat individu, yang kedua perubahan pada tingkat kelompok, dan yang ketiga perubahan pada tingkat organisasi. Baik, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang keterkaitan antara manajemen perubahan dan konflik dalam organisasi. Nah, bagaimana sih keterkaitan antara manajemen perubahan dan konflik dalam organisasi? Banyak masalah yang biasanya terjadi ketika perubahan itu dilakukan. Masalah yang paling sering terjadi atau masalah yang menonjol itu biasanya adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Penolakan atas perubahan itu sendiri tidak selalu bersifat negatif, karena biasanya dengan adanya penolakan itu, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, penolakan tidak selalu terlihat dalam aktivitas atau tindakan nyata. Penolakan juga bisa dilakukan atau terlihat dari aktivitas yang tidak nyata atau biasanya dari aktivitas-aktivitas tersirat. Nah, contoh penolakan yang terlihat dari tindakan nyata atau aktivitas yang nyata, yaitu biasanya adalah contohnya misalnya yang pertama adalah misalnya pengajuan protes. Banyak misalnya karyawan kerja yang mengadakan protes. Terus biasanya juga adanya ancaman mogok kerja. Terus biasanya juga demonstrasi, demo. Nah, itu juga termasuk adalah penolakan yang terlihat dari tindakan nyata. Sedangkan penolakan yang terlihat dari aktivitas yang tidak nyata, contohnya adalah aktivitas loyalitas dalam bekerja itu mulai berkurang. Yang kedua adalah motivasi dalam bekerja itu mulai menurun. Terus biasanya juga sering terjadi kesalahan kerja, jadi kesalahan dalam bekerja itu mulai meningkat. Nah, yang selanjutnya adalah tingkat absensi sering membolos, jadi absensinya makin banyak. Itu adalah contoh penolakan atas perubahan yang bersifat dari tindakan yang tidak nyata atau aktivitas yang tersirat. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah memahami penolakan akan perubahan. Nah, penolakan atas perubahan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu penolakan individu dan penolakan oleh kelompok. Yang pertama, penolakan individu, resistensi individu. Resistensi individu itu adalah penolakan yang berasal dari individu atau seseorang itu sendiri. Nah, penolakan individu itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah kebiasaan. Kebiasaan itu merupakan tingkah laku yang ditampilkan seseorang secara berulang-ulang dalam kehidupannya. Nah, jika perubahan itu membawa pengaruh besar dalam kehidupan, dalam kebiasaan seseorang, maka biasanya seseorang tersebut akan menolak perubahan yang ada. Nah, faktor yang kedua yaitu rasa aman. Biasanya, jika seseorang sudah mendapatkan rasa aman, maka potensi penolakan itu juga semakin besar. Karena jika perubahan itu sudah mengancam rasa aman dari seseorang, maka orang tersebut akan melakukan penolakan terhadap perubahan itu. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi biasanya jika perubahan itu mengakibatkan menurunnya pendapatan seseorang, maka orang tersebut akan berpotensi melakukan penolakan atas perubahan itu. Faktor yang keempat yaitu persepsi atau cara pandang individu. Nah, cara pandang yang berbeda-beda dalam setiap orang itu bisa mengakibatkan adanya penolakan atas perubahan. Misalnya, seorang A memandang perubahan itu membawa dampak yang baik. Nah, tapi di satu sisi orang B itu menganggap bahwa perubahan itu bisa
entah mengancam rasa amannya atau membawa pengaruh pada kebiasaan atau faktor ekonominya, maka orang tersebut bisa saja melakukan penolakan terhadap perubahan itu. Faktor yang selanjutnya adalah kepentingan pribadi yang terancam. Nah, jika perubahan itu mengancam kepentingan pribadi mengancam kepentingan seorang individu, maka seseorang itu juga berpotensi untuk melakukan penolakan atas perubahan. Yang selanjutnya faktor yang selanjutnya adalah rasa kehilangan. Biasanya seseorang yang merasa kehilangan atas sesuatu karena adanya perubahan, maka orang tersebut bisa melakukan perubahan. Contohnya misal orang tersebut karena adanya perubahan, orang tersebut merasa kehilangan jabatan atau kehilangan kehilangan apapun, maka orang tersebut bisa saja melakukan penolakan. Nah, setelah kita membahas tentang penolakan atau resistensi individu, sekarang kita akan membahas tentang resistensi organisasi atau penolakan organisasi. Penolakan organisasi ini penolakan yang berasal dari suatu kelompok organisasi. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi penolakan penolakan atas kelompok atau penolakan kelompok organisasi? Nah, faktor yang pertama yaitu inersia struktural. Inersia struktural itu artinya penolakan yang struktur. Nah, organisasi itu kan lengkap dengan tujuannya, dengan struktur organisasinya, dengan uraian tugasnya. Nah, organisasi dengan tujuan, struktur, dan uraian tugas tadi itu menghasilkan stabilitas. Jika perubahan yang dilakukan itu bisa mengganggu stabilitas organisasi, maka itu juga akan berpotensi adanya penolakan dalam perubahan. Nah, faktor yang kedua yaitu fokus yang berdampak luas. Organisasi itu merupakan suatu bagian yang luas, suatu sistem yang luas. Jika satu bagian saja yang mengalami perubahan, maka bagian yang lain atau sistem yang lain juga akan mengalami perubahan. Nah, itu juga berpotensi terjadinya penolakan. Faktor yang ketiga yaitu inersia kelompok kerja atau penolakan dari kelompok kerja. Misalnya, yang namanya organisasi itu adalah suatu sistem, suatu bagian, suatu kelompok orang. Jika satu orang itu menerima atas perubahan, setuju atas perubahan yang terjadi, tetapi ada satu orang atau orang yang lain itu merasakan nggak setuju, menolak, maka tetap saja akan terjadi penolakan atas perubahan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.